Jangan-jangan ada juga nggak sih yang sudah tidak jomblo, yang sudah punya status tapi masih daftar di Mas Wahyu di Ta'arufan_ID untuk mencari yang kedua, yang ketiga itu gimana tuh? Kalau sekarang itu total pesertanya sekitar 3.800. 3.000. Iya, itu dari awal pertama buat ya tahun 2017. Wah, Masya Allah. Sedangkan untuk yang aktif, yang masih aktif sebagai peserta itu sekitar 2.000-an. Kalau sudah sampai nazor pun, kalau sudah sampai nazor udah bertemu dan akhirnya nggak klik, nggak ada kecocokan, ya emang nazor itu kita masih dibebaskan. Saya nggak ngerasa nggak mampu karena kalau udah kayak gitu itu yang dilibatkan 3 hati ya. Selamat datang di Rukun Podcast. Nah, waktu Mas Wahyu nih berhasil juga akhirnya alhamdulillah mendapatkan pasangan. Sekarang kan mendirikan Ta'arufan_ID. Okay. Kenapa platformnya di Instagram, Mas? Atau nggak platform yang lain? Kenapa saya milih IG itu sebenarnya kayak yang seperti kita tahu ya, kalau masing-masing media sosial itu udah punya karakter peminatnya masing-masing. Oke. Okay. Kalau Facebook kayak gimana, kalau TikTok kayak gimana, kalau Instagram kayak gimana gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat masih relevan atau masih layak buat sebagai media itu Instagram kalau yang saya ini. Jadi itu kenapa memulainya di Instagram. Iya. Dan hanya di Instagram. Hanya di Instagram. Juga kebetulan kalau waktu itu kan juga di platform-platform lain tuh belum ada juga yang bikin di media sosial lain, kayak di Facebook itu juga belum ada yang bikin. Iya. Di TikTok juga belum ada yang bikin. Jadi waktu itu emang lagi maraknya di IG nih. Oh, oke. Itu waktu pertama kali di tahun 2019 ya? Pembuatan tahun 2017. Pembuatan 2017. Sekarang sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun berjalan. Sudah ada berapa yang daftar, Mas? Kalau total peserta, kalau di Ta'arufan_ID ini kan saya kasih nomor urut ya. Jadi orang itu bisa ngelihat dengan jelas jumlah pesertanya berapa. Oke. Jadi kalau sekarang itu total pesertanya sekitar 3.800. 3.000. Iya, itu dari awal pertama buat ya tahun 2017. Wah, Masya Allah. Sedangkan untuk yang aktif, yang masih aktif sebagai peserta itu sekitar 2.000-an. 2.000-an ini artinya memang belum mencapai ikhtiarnya itu tadi ya? Belum. Dia itu yang 1 tahun terakhir ya. Karena kita masa member itu cuma 1 tahun, jadi yang aktif itu ya cuma 1 tahun itu, 2.000 peserta itu. Syarat membernya gimana itu, Mas? Maksudnya kalau ada orang dari sahabat rukun nih pengen daftar nih di platform dari Mas Wahyu, itu seperti apa persyaratannya? Kalau untuk persyaratannya gini, tinggal DM aja, nanti DM ke admin, nanti akan dikasih tahu sistemnya kayak gimana sih gitu kan, ta'aruf di Ta'arufan_ID itu gimana gitu. Saya pasti kasih tahu, kasih ini sistemnya kayak gini, terus jumlah pesertanya sekarang kayak statistiknya itu saya kasih tahu gitu, jadi mereka bisa mempertimbangkan. Terus juga ada persyaratan juga. Nanti kalau sudah persyaratannya terpenuhi, bisa kita lanjut di WA buat ngisi biodata. Oh, baru lanjut ke WA dulu. Baru lanjut ke WA. Setelah ngisi biodata baru nanti akan dimunculkan profilnya di kita Instagram. masih harus verifikasi biodata peserta itu dengan kartu identitasnya. Oh, KTP. Iya, KTP. Karena kita nggak mau asal posting orang ya. Karena kalau kita nggak ada verifikasi itu pasti orang ya seenaknya aja gitu. Kayak ya timbang daftar aja gitu. Padahal mereka niatnya bukan untuk ta'aruf ya. Jadi kita emang ada verifikasi biodata untuk menguji keseriusan peserta. Nah, setelah verifikasi selesai, baru dimunculkan profilnya. Iya, kita buatkan profil ta'arufnya dulu. Saya langsung buatkan profil ta'arufnya gitu. Saya punya desain template ya untuk kemudian dengan saya kasih juga di situ watermark supaya nggak dicuri oleh akun-akun yang kurang bertanggung jawab. Wah, ada ya kejadian kayak gitu ya? Ada. Jadi setelah itu baru diposting. Kalau sudah diposting itu nanti mereka tinggal nunggu aja. Kalau sudah diposting tinggal nunggu aja, nanti akan ada pengajuan ta'aruf insyaallah. Itu CV yang akan mengajukan itu akan ke emailnya admin, which is itu Mas Wahyu, atau langsung ke yang bersangkutan? Kalau di saya itu langsung ke bersangkutan. Tapi kita selalu tekankan bahwa untuk para peserta akhwat itu harus didampingi oleh wali atau mahramnya.
Oke. Karena kalau misalkan dimoderasi langsung sama saya sebagai admin itu tidak memungkinkan. Iya, iya. Karena satu orang aja bisa nyampe puluhan atau ratusan yang mengajukan ta'aruf. Wow. Kalau misalkan admin yang harus benar-benar memoderasi satu persatu itu udah nggak memungkinkan sekarang ini. Itu juga jadi objektivitas sih akhirnya ya. Iya. Maksudnya biarkan dari memang yang bersangkutan saling ikhtiar gitu ya. Dan terus sebenarnya gini ya, kalau misalkan yang mendampingi itu adalah wali atau mahramnya, pastikan mereka tahu yang terbaik, yang terbaik buat anak-anaknya yang ikut ta'aruf itu. Juga mereka bisa mendampingi, bisa ngasih masukan, atau mereka misalkan ada sesuatu yang mencurigakan, mereka sebagai orang tua bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terlebih juga memang seharusnya orang tua yang menjadi ini kan, yang menjadi perantara, yang menjadi medianya itu orang tua. Makanya kita kembalikan lagi ke orang tua. Oh, oke. Berapa lama Mas proses, ada waktunya nggak dari pertama kali mendapatkan CV, lalu ada referensi filterisasi tadi dari ratusan mungkin menjadi beberapa orang, lalu ke nazor, baru ke tingkat selanjutnya. Ada waktunya nggak itu? Kalau batasan waktu yang jelas itu saya juga nyari-nyari literasinya dulu ya. Itu saya nggak menemukan gitu batas waktunya. Cuma kalau yang kita tekankan adalah lebih cepat lebih baik. Oke, karena Lebih memang cepat, jangan ditunda-tunda ya. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalaupun misalnya ketika dalam tahap nazor pun tidak menemukan kesepakatan, ada juga yang misalnya akhirnya tidak jadi. Banyak juga. Banyak. Artinya bukan berarti ketika sudah tahap itu orang itu seakan udah nggak ketemu nih. Ada yang nggak ketemu misalnya ya. Dari segi mungkin visinya ataupun dari segi ada cara komunikasi dan sebagainya sehingga itu tidak jadi, itu pun bisa seperti itu. Bisa. Jadi ya peluangnya itu kemungkinan nggak berhasil juga ada gitu kan. Karena kalau kita hitung secara matematis, orang ikhtiar ta'aruf kalau sebagai peserta ya, peserta, kita ngomongin peluang ya 50%. Karena kan probabilitasnya cuma 2, berhasil atau tidak. Oke. Jadi kalau misalkan orang kalau sudah sampai nazor pun, kalau sudah sampai nazor udah bertemu dan akhirnya nggak klik, nggak ada kecocokan, ya emang nazor itu kita masih dibebaskan. Kalau di nazor itu kan kita masih dibebaskan. Kalau memang nggak cocok ya udah nggak dilanjutin gitu. Artinya antara kedua belah pihak keluarga pun tidak mempermasalahkan itu gitu. Saya selalu menekankan kepada peserta dan juga yang akan mengajukan ta'aruf kepada para peserta bahwa untuk sebelum nazor itu harus punya kebesaran hati dulu. Oke, karena misalnya bisa jadi tidak jadi. Karena kedua belah pihak itu masih punya hak untuk memutuskan untuk lanjut atau tidak. Oke, artinya sebenarnya ini juga lebih mengkonfirm kepada sahabat rukun yang ingin ta'aruf ataupun proses tahu ta'aruf itu seperti apa. Ternyata ya kita sama aja seperti memang ikhtiar sebagaimana umumnya gitu. Kita misalnya mencari kecocokan kedua belah pihak, meskipun itu dibatasin dan sesuai dengan koridor. Yang nggak nanya kamu sudah makan belum, kamu tuh suka warna apa, kan begitu ya. Tapi nanyanya lebih ke wilayah memang visi, kemudian masalah keyakinan, sejauh mana ibadah mungkin atau bagaimana mendirikan rumah tangga. Ketika sudah dapat itu, iya atau tidaknya itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, dan itu pun masing-masing sepakat ya. Iya, memang keduanya harus punya kebesaran hati dulu, saya bilang. Ya, jangan sampai ada yang memaksakan gitu. Karena ta'aruf itu kan melibatkan dua hati. Iya. Ya, kalau salah satunya ya hatinya nggak mau, ya jangan dipaksakan. Dan itu banyak juga terjadi di platformnya Mas Wahyu. Kalau yang sampai nazor itu sebenarnya jarang. Kalau sampai nazor terus mereka nggak jadi itu jarang, karena kebanyakan mereka udah yang ada punya kayak keyakinan kalau sebelum nazor ini udah cocok nih gitu. Oke. Tapi ya emang ada yang terjadi ada. Artinya memang sampai dalam tahap nazor tuh sebenarnya teman-teman yang lagi menjalankan ikhtiar ta'aruf ini sudah ada keyakinan untuk serius lebih dalam kepada calonnya ini ya. Kadang tuh gini, kalau misalkan orang punya target misalkan udah punya angan-angan nanti, sebelum nazor itu dia kayak gini gitu. Pas begitu ketemu mungkin nggak sesuai harapan dia, tapi ternyata ada sifatnya, mungkin ada hal-hal yang positif ya gitu, selain selain yang dia kriteriakan gitu, ya akhirnya jadi juga. Akhirnya jadi juga meskipun ada beberapa kriteria yang nggak terpenuhi sebelumnya, tapi karena
ya mungkin di situ Allah tunjukkan bahwa itu jodohmu, ya akhirnya jadi. Masya Allah. Pernah. Jadi ini buat sahabat rukun, ayo ta'aruf ya. Buat yang jomblo ya, buat yang jomblo. Jangan-jangan ada juga nggak sih yang sudah tidak jomblo, yang sudah punya status tapi masih daftar di Mas Wahyu di ta'arufan_id untuk mencari yang kedua, yang ketiga itu gimana tuh? Ada, tapi kalau mereka jujur di awal ya. Kalau jujur di awal, mereka bilang saya ini pengen poligami gitu ya. Di sini saya tekankan dulu, saya nggak membenci ya. Saya nggak membenci poligami karena memang Rasulullah juga sahabat-sahabat begitu kan. Tapi di sini saya ngerasa nggak mampu. Saya nggak ngerasa nggak mampu karena kalau udah kayak gitu itu yang dilibatkan 3 hati ya. Dan kita nggak punya sumber daya untuk memverifikasi apakah udah benar atau tidaknya. Benar atau tidaknya, niatnya apakah lurus atau enggak, apakah tujuan ibadah atau cuma sekedar nafsu kayak gitu. Jadi saya berharap jangan sampai media ta'aruf saya itu menyambung dua orang yang dalam satu ikatan tapi juga memutus ikatan yang lain gitu. Iya, jadi, bukannya mendapat kebermanfaatan malah jadi mudorot ya. Iya, saya takutkan itu. Makanya saya bilang kalau untuk yang mohon maaf poligami saya belum mampu. Oh, jadi memang tidak tersedia di ta'arufan_id ya. Sebenarnya memang kalau soal poligami ya Mas ya. Ya tadi Nabi mengajarkan, Nabi memberikan contoh, dan itu kita wajib imani, kita wajib belajar dari situ. Tapi secara praktek memang, secara literasi juga kan kita kayaknya belum siap sih ya. Maksudnya itu masing-masing sih ya. Tapi kita tidak menyalahkan kepada ajaran, tapi kepada praktek dari kita sebagai insan yang penuh lemah, penuh dengan syahwat, penuh dengan kesalahan. Mungkin bisa jadi belum ada kesiapan dari persyaratan yang tadi gitu ya. Iya, benar. Itu kenapa Mas Wahyu takut sebagai media itu nanti jadi mudorot ya? Iya, makanya saya selalu jujur, maaf belum bisa gitu kan. Kalau ada yang emang niatnya mau poligami, saya belum bisa. Belum bisa membantu. Iya, Masya Allah. Mas, ada nggak sih yang komentar akhirnya nge-DM segala macem dengan cara Mas ini salah loh gitu? Maksudnya kan ta'arufin kan di Indonesia ini kan tidak ada satu acuan yang mengkonfirm ini yang benar, ini yang salah. Maksudnya ada berbagai banyak versi ta'aruf itu, maupun dari offline, dan Mas Wahyu sendiri dari segi online nih. Ada. Dan saya selalu bilang gini ya, mungkin memang ada pemikiran-pemikiran yang menyudutkan gitu kan dengan sistem yang sekarang saya bangun ini gitu kan. Cuma saya mikirnya gini, saya itu cuma pengen bermanfaat. Di luar sana itu ada banyak-banyak orang yang dia itu udah punya kesiapan gitu, udah punya kesiapan untuk menikah, tapi mereka itu circle-nya terbatas. Circle-nya terbatas, mereka bingung kemana harus mencari gitu kan. Jadi saya cuma pengen menyediakan alternatif yang mungkin mereka akan sedikit lebih mudah gitu. Akan sedikit lebih mudah daripada orang itu memilih jalan-jalan yang kurang baik gitu, misalkan seperti pacaran. Itu sebenarnya juga dirasakan sama tim rukun sih sebenarnya. Kita sempat insecure karena generasi muda tahun 90-an yang notabene-nya pengetahuan terkait ibadah ataupun masalah yang lebih komprehensif, masalah fikih dan sebagainya sih terbatas. Karena memang kita masih belajar. Namun Mas, kalau memang punya kebermanfaatan, apalagi kalau kita lihat dari komentar-komentar di di YouTube kita ya, itu luar biasa. Ada yang sampai menangis, ada yang sampai tersentuh. Nah itu kita merasa bahagia banget sih, karena kita menjadi bagian dari kebermanfaatan itu sih. Mungkin Mas Wahyu itu jadi ladang dakwahnya Mas Wahyu di situ kali ya kan? Saya tuh pernah nyampe gini ya, karena mungkin ingin menginspirasi banyak orang kan. Saya tuh kisah hidup saya ini, kisah ta'aruf saya ini pernah saya bikin konten. Pernah saya bikin konten kayak sliding video gitu kan, foto-foto kayak gitu. Jadi dari pertama saya daftar, terus saya nazar, saya khitbah, nikah gitu. Saya berharapnya itu bisa menginspirasi banyak orang gitu, karena memang perjalanannya itu saya nikah sama istri itu cuma ketemu 1 kali udah langsung memutuskan untuk nikah. Terus juga nikah kita sederhana banget. Saya sama istri itu total habis cuma 15 juta. Itu kita tanggung berdua. Berdua ya? Saya sama istri tanggung berdua. Nah, waktu itu kan lagi viral-viralnya,
mereka nikah cuma 50 juta gitu. Ada kisah kayak gitu. Mereka nikah cuma 50 juta, cuma modal 50 juta udah nikah gitu kan. Itu viral. Terus ada yang mereka udah 3 kali bertemu gitu kan. 3 kali bertemu terus nikah. Nah, saya itu baru sekali bertemu, saya bilang ke istri, "Yuk kita bikin konten barangkali bisa menginspirasi banyak orang gitu." Banyak yang nyinyirin di situ. Sama seperti yang dikatakan Mas Sigit tadi gitu kan. Banyak yang nyinyir kayak gitu kan. Tapi juga ada juga yang oh, Masya Allah kayak gitu. Emang harusnya menginspirasi banget kayak gini itu menginspirasi banget gitu. Ternyata ada pesan-pesan kita itu tersampaikan juga ke beberapa orang itu yang akhirnya membuat saya semakin jadi kita harus tetap kembangin ini gitu kan. Harus tetap istiqomah buat ngembangin Ta'arufan_ID. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau saya itu mau cerita ini ya. Jadi saya bikin Ta'arufan ID gitu kan. Saya menerima pendaftaran dari para peserta kayak gitu. Saya masih berpikir ini ntar berhasil nggak sih kayak gini gitu kan. Tapi pas begitu ada testimoni nikah pertama yang ngasih kabar, Min, alhamdulillah saya udah nikah gitu. Oh, di situ saya tuh ngerasa yang ya Allah, ternyata dengan saya yang kayak gini saya ngerasa diri saya masih kotor, saya masih kayak gini, ibadah saya belum benar, saya bisa berguna, bisa bermanfaat buat orang lain. Itu saya benar-benar kayak ngerasa ya Allah, kok bisa gitu ya. saya berguna buat orang lain gitu. Bisa membantu mempertemukan dua insan yang ingin menikah itu. Saya benar-benar tadinya itu nggak kebayang aja gitu akan ada hasilnya. Iya, Masya Allah. Tapi gini Mas, waktu setelah menikah dan ternyata Mas Wahyu yang sebagai pendiri platform tersebut, istri responnya apa Mas? ini agak lucu ini kalau saya cerita. Jadi karena saya kan waktu posting itu sebagai peserta ya, saya juga nggak bilang kalau di situ saya sebagai adminnya gitu. Saya ngelewatin prosedur yang sama kayak peserta-peserta yang saya posting gitu kan. Biar adil dan objektif ya. Iya, objektif gitu. Terus saya nih waktu saya nazor, saya khitbah, saya nggak cerita ke istri saya itu kalau adminnya itu saya. Jadi istri saya nggak tahu. Cuma pas udah nikah saya berpikir gini, jangan sampai istri saya tuh nge-gap duluan gitu, tahu duluan gitu. Ini kenapa tiba-tiba mengumpulkan CV orang ya? Kok sibuk main HP terus gitu. Jangan sampai istri saya berpikir kayak gitu. Makanya saya nyari-nyari hari yang tepat. Waktu itu saya mau ngasih tahu pas hari pertama kita nikah, tapi karena kita udah capek gitu, hari itu acara capek, terus hari keduanya saya perjalanan dari Lampung Barat waktu itu harus ke Banyuasin, ke Palembang, ke daerah Sumatera Selatan itu. Di hari kedua pun belum sempat ngomong, masih belum memungkinkan. Di hari ketiga malam, saya akhirnya beraniin buat ngomong ke istri saya. Saya ngomong gini, saya manggilnya Dek waktu itu, Dek, sebenarnya Mas tuh punya rahasia yang kamu belum tahu. Kaget nggak itu? Ya, kalau kamu tahu mungkin kamu marah gitu, atau aku nggak tahu ya kamu bakal bereaksi kayak apa gitu. Istri saya udah bertanya-tanya, ini jangan-jangan mau ngomong apa gitu kan. Dia udah mukanya itu udah beda. Saya udah mukanya itu udah dia mungkin udah berpikir salah nikahin orang nih kan. Pas saya bilang sebenarnya admin Ta'arufan ID itu ya aku sendiri gitu. Kaget dia. Kaget dia langsung buang muka gitu. Yang benar gitu. Saya bilang iya gitu. Di situ lah kita sama-sama buang muka gitu. Sama-sama buang muka terus sampai saling pandang, ketawa bersama-sama. Itu nyampe berhari-hari kita kalau lagi berdua itu kita masih suka senyum-senyum sendiri gitu. Istri saya malu banget, saya juga malu, saya juga nggak bisa diceritain ini, nggak bisa diungkapin gitu. Tapi akhirnya istri mendukung dan menjadi salah satu admin juga berarti ya. Iya, malah tadinya istri saya tuh gini, ternyata adminnya kamu sendiri Mas gitu. Tadinya saya pikir mau ngasih foto itu ke admin yang ngasih testimoni nikah kan. Ngirimnya ke suami sendiri. Ini ke saya sendiri. Ini luar biasa sahabat rukun. Berawal dari ikhtiar
mencari jodoh secara syariah, yaitu ta'aruf Ya, dari platform lain, akhirnya mendirikan, menjadi ladang dakwah buat Mas Wahyu. Insya Allah. Bahkan istri sendiri nggak tahu kalau adminnya itu suaminya Iya. sendiri ya. Karena emang nggak nanya juga kan, nggak nanya juga. Saya Waktu juga khidbah nggak coba ngasih, bukan khidbah apa, nazar ya, itu nggak tanya kalau saya ini sebenarnya adminnya loh, nggak ya? Enggak, karena waktu terbatas banget ya. Waktu itu kita bener-bener maksain harus bisa hari itu karena kita kerjanya bentrok shift kan, bentrok shift. Jadi waktu kita terbatas, kita cuma punya waktu 1 hari nih kalau mau ya hari itu. Jadi nggak memungkinkan juga. Saya mau ngomong juga, saya juga agak ketakutan sebenarnya. Takut dia malah berubah pikiran gitu. Oh gitu, malah jadi insecure ya? Malah jadi insecure kalau saya adminnya, saya malah sebenarnya takut gitu. Dia malah berubah pikiran. Jadi ya nggak ngomong. Masya Dan Allah. emang nggak ditanyakan juga, jadi ya udah biarin aja gitu kan. Iya, tapi kan pada akhirnya kan juga tetap dikasih tahu Iya, ya namanya istri ya kan ya. Pada waktunya saya kasih Pada tahu. waktunya, luar biasa. Kasih tips Mas buat sahabat rukun yang masih muda ingin mencari pasangan, dan ta'aruf itu bisa jadi bukan pilihan tapi malah menjadi salah satu memang rute untuk kita menjalankan dan ikhtiar mencari jodoh secara syariah. Sebenarnya saya juga ngerasa nggak pantas banget loh sebenarnya buat ngasih itu. Tapi insya Allah yang pertama gitu ya, kalau nikah itu kalau diniatkan buat ibadah, insya Allah itu akan ada aja jalannya. Mungkin kita tuh ngerasa kayak kita masa sih gitu kan, aku ta'aruf itu bisa gitu kan, aku sendiri masih kayak gitu. Banyak banget pasti orang yang berpikirannya kayak gitu kan. Dia ngerasa saya belum benar ibadahnya, saya belum bagus finansialnya. Nah, kalau udah menyadari ada hal-hal yang kurang pada diri itu ya kita harus introspeksi diri. Pertama jadi buat yang mau ta'aruf harus introspeksi dulu, dia kekurangannya di mana. Itu harus dibenerin dulu. Kalau udah berusaha menjadi yang baik dan insya Allah jadi orang yang baik, itu yang kebaikan-kebaikan yang lain itu akan datang gitu dengan sendirinya. Terus yang kedua, carilah yang sekufu denganmu. Gimana mencari sekufu? Ya, kita harus melihat keadaan kita dulu gitu loh. Jadi kalau keadaan kita itu harus benar-benar kita jadikan sebagai acuan dalam membuat kriteria. Jangan sampai, ya karena impian orang itu pasti pengen punya jodoh yang perfect ya. Iya. Yang sebagus-bagusnya gitu kan. Cuma kalau nggak ngelihat keadaan diri kita sendiri, itu malah akhirnya jadi bumerang gitu, malah nggak dapat gitu. Jadi carilah yang sekufu denganmu, tapi pertimbangkanlah keadaanmu dulu dalam membuat kriteria. Nah kalau yang terakhir saya mau bilang, jadi jangan insecure. Jangan insecure. Banyak banget yang insecure ya, masalah usia aku udah nggak muda lagi gitu kan. Karena ya jodoh itu nggak kenal usia kan. Banyak banget kita lihat di sekitar kita contoh-contohnya gitu. Jadi jodoh itu tidak mengenal usia. Terus kalau yang insecure masalah, ya yang ini sering banget terjadi, dia ngerasa nggak good looking gitu. Oke. Banyak banget yang mereka bilang insecure, aku tuh nggak good looking kayak gini-gini nih. Tapi lihat sekeliling, kita ngelihat dunia ini kan isinya nggak semua orang good looking kan. Perspektif sih ya. Iya, nggak semua orang good looking yang isinya dunia ini. Di sekitar kita pun juga kita ngelihat orang yang nggak good looking, mereka ada yang nikah, bahagia juga kan. Iya. Jadi ya jangan jadiin alasan lah. Terus yang terakhir, insecure karena banyak banget yang DM ke saya itu. Saya insecure karena saya itu banyak dosa di masa lalu. Saya selalu cuma bisa bilang gini ya, karena mungkin saya juga orang yang fakir ilmu. Saya cuma bilang gini, kalau kamu masih bernafas, insya Allah itu ya pintu taubat itu masih terbuka lebar. Karena kita harus percaya bahwa ampunan Allah itu maha luas dan tak terbatas. Masya Allah. Jadi kalau kita punya dosa di masa lalu, tutup dosa itu dan bertaubat, coba berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan datang dengan sendirinya, misalnya jodoh. Masya Allah. Insya Allah. Satu lagi Mas, apa yang menurut Mas Wahyu ta'aruf tuh lebih keren daripada pacaran? Apa yang Ini biar sahabat rukun nih pasti kan mulai menimbang-nimbang nih. Kalau misalnya pacaran aja lah, ta'aruf aja lah. Apa yang membuat ta'aruf tuh lebih keren daripada pacaran, sehingga nanti biar
mungkin menjadi pertimbangan besar buat sahabat rukun ayo hijrah dengan ta'aruf gitu ya? Kalau saya bilang dengan ta'aruf itu lebih tenang sih. Kita lebih tenang aja. Ngejalaninya lebih karena kita ngerasa wah ini insya Allah jalan yang benar gitu. Karena kalau kita tahu ya pacaran itu pasti udah banyak dosa kan, dosa di pacaran itu. Jadi kalau ngerasa kerennya gini, wah gue kenal dari ta'aruf nih gitu kan. Saya nggak saling saling kenal sebelumnya dari dua orang asing, dan ternyata kita bisa akhirnya cocok dan timbul rasa-rasa cinta itu ya setelah menikah itu benar-benar bisa terjadi. Masya Allah. Artinya pacaran boleh tapi setelah menikah ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Wahyu atas waktunya jauh-jauh dari Serang sahabat rukun untuk ke studio rukun nih buat sharing nih. Masya Allah. Terima kasih banyak buat sahabat rukun juga. Jangan lupa untuk di-subscribe tentunya biar kita lebih semangat lagi mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah bermanfaat, inspiratif, dan insya Allah cerdas. Salah satunya Mas Wahyu nih, luar biasa kontribusinya buat umat nih. Dan jangan lupa juga buat sahabat rukun untuk di like, komen, dan di share agar konten kita bisa mendapatkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Terima kasih Mas Wahyu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.